Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Imam Fabik Aldimas, NPM 2019-4357-0027 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demo program untuk kelulusan tugas akhir saya dengan judul Toko Kosmetik Raja Jempa berbasis Java NetBeans. Oke, tahapan pertamanya kita lakukan aktifkan XAMPP. Nah, di sini sudah saya aktifkan, untuk MySQL-nya sudah start dan Apache-nya juga sudah start. Oke, untuk tahapan keduanya, di sini saya sudah siapkan file directory-nya. Kita juga bisa langsung buka. Baik, tampilan pertama pada aplikasi saya yaitu menu login. Di sini nanti admin akan melogin dengan username admin dan password admin. Lalu klik login. Nah, setelah kita klik login, berikut tampilan menu utamanya. Pada menu utama ini terdapat 6 fitur. Yang pertama itu ada data barang, yang kedua ada data supplier, yang ketiga ada data penyewaan, yang keempat ada data pembelian, yang kelima data penjualan, dan yang keenam data laporan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan semua fitur-fiturnya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Pertama yaitu data supplier. Oke, kita klik data supplier. Nah, di data supplier ini terdapat 5 button, yaitu button tambah, simpan, edit, hapus, dan keluar. Pada button tambah, ini fungsinya untuk menambahkan supplier yang baru. Jadi ketika ada supplier, kita bisa tambah di sini, kita bisa masukkan nama, alamat, dan nomor telepon. Dan di sini edit untuk apabila kita melakukan typo dan kesalahan bisa diedit di sini, fitur edit. Lalu ada fitur hapus juga. Ketika kita sudah tidak menggunakan jasa supplier itu lagi, kita bisa klik hapus dan bisa keluar. Dan yang terakhir button keluar untuk keluar ke tampilan awal. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai supplier. Kita tambah satu contoh supplier yang sering kita belanja. Pertama kita klik tambah, kedua kita masukkan nama suppliernya. Contoh nama suppliernya PT Makmur Utama, alamat Jalan Sayonara, Jakarta Selatan. Nomor telepon kita input juga. Baik, setelah kita input nama supplier, alamat, dan nomor telepon, kita lalu klik simpan untuk menyimpan datanya. Oke, simpan data berhasil. Nah, setelah simpan data berhasil, data supplier tersebut akan masuk ke database supplier. Oke, untuk menu kedua yaitu menu data pembelian. Di sini saya akan jelaskan mengenai menu data pembelian. Di sini terdapat 2 button, yaitu button tambah dan button simpan. Dan di sini pun ada tanggalnya juga yang akan merekap otomatis. Baik, saya coba untuk tambah. Nah, di sini kita menambahkan pertama nama supplier, kedua kode barang, ketiga nama barang, dan keempat harga beli, dan kelima jumlah barang yang ingin kita beli. Nah, kita bisa klik di button titik 3 ini. Ketika kita klik ini, maka muncullah data-data supplier yang tadi kita sudah input di menu data supplier. Kita ambil satu contoh di PT Makmur Utama yang tadi kita sudah input. Kode barang kita masukkan. Lalu kita masukkan nama barang yang ingin kita beli. Nah, di sini saya juga sudah saya siapkan nama-nama barangnya. Kita ambil contoh maka Rizo. Kita beli maka Rizo. Nah, harga belinya itu 20.000.
jumlah stok yang kita beli 10 stoknya. Nah, setelah kita sudah lengkapi kode, nama, harga, dan jumlah, kita akan klik tambah. Nah, kan terinput di sini data yang kita beli. Lalu kedua, mau belanja apa lagi di PT Supplier Makmur Utama, kita ambil contoh D004. Nama barangnya Herboris Body Lotion. Harga belinya 10.000. Jumlahnya 2. Lalu kita beli lagi Viva Face Powder. Harga beli 17. Jumlah 10. Oke. Pada supplier PT Makmur Utama, di sini saya belanja 3 item, yaitu Makarizo, Herboris, Viva Face Powder. Lalu setelah saya belanja, di sini kita klik simpan. Nah, ketika kita mengklik simpan, akan keluarlah fitur untuk cetak kwitansi nota. Nah, berikut adalah tampilan dari kwitansinya. Oke, setelah itu, setelah data pembelian, saya akan menjelaskan yang menu ketiga, yaitu data barang. Nah, pada data barang ini kita bisa melihat stok yang kita input, dan kita bisa memasukkan harga yang ingin kita jual kepada retail. Jadi kita ambil satu contoh. Sebelumnya di sini ada 6 button, ada 6 button, yaitu tambah, simpan, edit, keempat hapus, kelima keluar, keenam cari. Kita coba tambah. Nah, barang apa yang sudah kita beli tadi? Contoh saya ambil Makarizo. Nah, ini kan saya beli Makarizo dengan harga 20.000 dan saya ingin jual dengan harga 24.000. Di menu inilah kita menambahkan harga jualnya. Kita klik, kita lihat dulu stoknya berapa. Stok 10. Nah, lalu kita klik simpan. Simpan data berhasil. Nah, maka data yang tadi kita belanjakan ke supplier sudah kita input masuk ke data barang. Nah, di sini jadi sudah tertera harga jualnya. Jadi kita beli 20.000, kita jual 24.000, mengalami kenaikan margin 10%. Nah, yang ketiga ini tombol edit juga. Misalkan kita salah nginput atau ada perubahan harga, bisa juga nginput di sini. Misalkan kita harga jualnya mau kita naikin jadi 25.000 agar memiliki 25% margin keuntungan. Itu bisa juga kita klik simpan. Berubah jadi 25.000. Terus kita masukkan lagi Herboris Body Lotion dengan harga beli 10.000, kita jual 20.000, mengalami margin keuntungan 10%. Stoknya kita tambahkan 2. Kita klik simpan. Nah, data berhasil masuk pada database data barang. Nah, ketika kita ingin menghapus juga terdapat yang keempat button hapus di sini. Kita klik hapus, nanti dia bakal hilang. Hapus data sukses. Nah, berhasil kita hapus data yang ingin kita kurangi atau kita hapus. Dan fitur yang kelima keluar ke menu utama. Baik, sekian untuk data barangnya, dan yang selanjutnya kita klik keluar. Nah, untuk selanjutnya setelah data stok barang, saya akan menjelaskan yang keempat, data penjualan. Baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data penjualan. Oke.
Pada menu data penjualan terdapat dua button, yaitu button tambah dan button simpan. Dan di sini juga tertera tanggal, di mana bisa update tanggal otomatis. Oke. Dan di sini ada ID penjualan, nama pelanggan, kode barang, nama barang, harga jual, dan jumlah. Nah, menu penjualan ini dilakukan admin untuk menjual kepada pembeli retail. Kita ambil satu contoh, kita klik button tambah. Nah, kita masukkan nama pelanggan Anggi, kode barangnya kita bisa lihat pada menu data barang. Nah, ini data barang tadi yang stok, data stok yang sudah kita input. Baik, di sini Anggi ingin membeli Makarizo. Nah, setelah kita masukkan Makarizo sampo, harga jualnya 70.000. Dan Anggi ingin membeli 2 Makarizo. Nah, di sini ada 5 stok, berarti masih bisa. Baik, lalu setelah ini kita tambah. Nah, lalu si Anggi ingin membeli lagi barang selain Makarizo, yaitu Makarizo yang hair energi. Ini membeli 1, kita klik tambah. Oke, setelah kita jumlahkan semua, di sini tertera barang belanjaan yang Anggi belanja, yaitu Makarizo sampo dan Makarizo hair energi. Dan pada tabel ini terdapat rumus harga jual dikali jumlah. Jadi 70.000 dikali 2 sama dengan 14.000. Harga jual dikali jumlah sama dengan subtotal. 25.000 dikali 1 sama dengan 25.000. Lalu jumlah dari subtotal ini masuk ke tabel total. Subtotal 14.000 ditambah 25.000 sama dengan 16.500. Nah, dan di sini si Anggi membayar menggunakan uang cash 170.000. Lalu kita klik enter, maka akan muncullah kembaliannya langsung otomatis. Kembalian 5.000. Lalu kita admin mengklik simpan. Setelah klik simpan, keluarlah laporan nota penjualan. Nah, ini dari admin diberikan ke pembeli. Baik, untuk menu penjualan sudah selesai, dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan menu yang kelima, yaitu menu data penyewaan. Baik, data penyewaan ini adalah untuk pembeli ingin menyewa jasa rias makeup artis. Nah, di sini ada 2 button, yaitu button tambah dan button simpan. Dan di sini terdapat tanggal yang otomatis. Dan di sini ada 6 ID sewa, nama, paket, lama sewa, harga, dan jumlah. Baik, langsung kita praktekkan. Yang pertama, nama Hafizah. Hafizah ingin menyewa paket wedding makeup artis buat pernikahannya. Lama sewanya ini 1 hari. Lalu setelah itu kita masukkan harganya 800.000. Nah, jumlahnya 1 hari 1. Lalu setelah kita sudah input semua, kita klik tambah. Setelah kita klik tambah, maka akan berotomatis masuk pada tabel di sini. Kita klik simpan. Nah, dan akan tercetak kwitansi notanya seperti ini. Nah, ini berikut laporan tentang nota sewa. Nah, ini fitur penyewaannya. Baik, untuk penyewaan sudah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai data laporan. Di data laporan ini terdapat 5 fitur, yaitu pertama data barang, yang kedua data supplier, yang ketiga data penyewaan, yang keempat data pembelian, dan yang kelima data penjualan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang data pembelian. Di data pembelian ini terdapat fitur mutasi yang bisa menentukan admin mengecek mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Jadi ini rentan waktunya adalah mempermudah admin untuk mengecek data pembelian
dengan waktu harian, mingguan, dan bulanan. Kita ambil contoh data pembelian hari ini. Tanggal 20 September sampai dengan tanggal 20 September. Setelah itu kita tombol ikon printer. Nah, berikut tampilan laporan data pembelian. Di sini tertera pada periode 20 September sampai 20 September, satu hari. Di sini tertera laporan data pembelian. Nah, ini data belanja yang kita beli ke supplier. Nah, data pembelian. Oke, yang kedua data penjualan. Data penjualan ini juga memiliki fitur mutasi yang bisa mengecek harian, mingguan, dan bulanan. Kita ambil contoh, cek satu hari belanjaan kita yang tadi input hari ini. Data penjualan tanggal 20 September sampai 20 September. Lalu kita klik ikon printer. Baik, berikut tertera laporan data penjualannya. Nah, ini adalah data laporan penjualan yang kita jual ke pembeli retail. Di sini Aska, Rizky, dan Anggi membeli Maybelline, Macarizo, sampo. Nah, di sini semua jelas terlihat dan tertera. Sangat mempermudah admin untuk melaporkan kepada pemilik. Jadi ketika pemilik request untuk mingguan, bulanan, harian, admin akan sedia karena sudah lengkap datanya. Dan yang ketiga, data barang. Nah, fitur ini adalah untuk melihat laporan data barang apa aja yang masuk. Di sini juga kelihatan kita harga belinya ke supplier berapa, kita harga jualnya ke retail pembeli berapa, dan di sini juga sinkron oleh data barang. Jadi kita bisa tahu stoknya berapa. Yang keempat, data supplier. Nah, di sini data supplier mempermudah admin untuk mengecek supplier apa aja yang berlangganan dengan PT Raja Jempa Kosmetik. Di sini ada 2 supplier, Azura dan Makmur. Terdapat alamatnya juga dan terdapat nomor teleponnya juga. Dan yang terakhir, data penyewaan. Nah, di sini laporan data penyewaan, histori laporan penyewaan yang sudah memesan, kayak seperti Morisa, Selvia, Hafizah. Di sini tertera harganya dan nama-nama paketnya. Baik, berikut presentasi mengenai data laporan. Baik, berikut presentasi mengenai toko Raja Jempa Kosmetik. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan ucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selesai sudah presentasi demo program toko Raja Jempa Kosmetik berbasis Java NetBeans dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.